guys, sekarang kita mau ke tempat batu angke-angke di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Dari informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, konon batu ini ditemukan sekitar ratusan tahun yang lalu dan pertama kali ditemukan oleh Datuk Bandaro Kayo saat akan memasang tiang rumah. Katanya, batu angke-angke ini batu ajaib loh guys, beratnya selalu berubah-ubah dan tidak semua orang bisa mengangkat batu ini. Kabarnya juga, telah banyak arkeolog yang mencoba meneliti, tapi tidak dapat menafsirkan jenis batu ajaib ini guys. Nah, ayo sekarang kita lihat guys. Nia, tanya cek di mana batu angke ini sebelah? Yang mana tuh? Niko. Belakang itu kok. Oh iya iya, ya lah. Sini. Jadi di sini ini bukan tempat meminta atau kabul dan mengabulkan nantinya. Jadi kalau seandainya udah Uni ibu dia bisa ngangkat batu angke ini dengan ringan dengan suatu niat atau motivasi tertentu, mungkin apa yang kita niatkan itu bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu sugesti nih. Kalau kita nggak bisa ngangkat ya udah nggak masalah. Di sini kan nggak semua orang bisa ngangkat. Kuat kita pasti bisa ngangkat itu nggak laku. Jadi sebenarnya 75 tahun yang bisa ringan di sini banyak. Cowok-cowok kita pada besar yang bisa ngangkat juga banyak. Nah, jadi berat ringannya nanti tergantung doa niat atau motivasi kita. Jadi di sini kalau kita mau tahu berapa beratnya batu angke, angkat sendiri, jawab sendiri. Itu beratnya batu angke. Nah, beda-beda ya bang. Nah, jadi di sini kita boleh meniatkan atau memotivasikan apa saja di sini itu serah. Jadi batu kok bilo di anu dulu tuh bang, di Sebuan bang. Batu angke ini udah lebih 500 tahun yang lalu. Lebih 500 tahun. Ditemukan dulu waktu pemajangan tonggak dulu atau tiang utama menggunakan ini. Jadi posisi tonggak dulu atau tiang utamanya, tapi rumahnya bukan yang sekarang. Oh gitu. Itu posisinya bang? Ya. Rumahnya yang kini kok, rumahnya Kampe. Ya, Kampe lah tiang ya. Rumahnya yang kini kok baru 150 tahun. Yang kini kok bang? Renovasi baru lantai atau dan sedikit dinding bagian warga untuk nggak semua dalam warga tiang itu masih original. Ini bu. Dulu kan tahu ya. Iko, dulu sih kabarnya. Itu yang bagian hati.
Yang bagian bawah itu dari penemuan dulu nggak pernah bisa diambil. Makin digali makin dalam. Jadi original Namo itu buat pendapatan. Kalau batu angke itu pengunjung ngasih Namo. Karena batu kok diangke, Iya, dia jadi lebih spesifik Minangkabau dikasih namanya batu angke. Booming lah sampai kini. iya Booming lah sampai kini. iya. Nah, sampai keluar negara Gewa, namanya kan batu angke. Dan nama batu pendapatan itu udah hilang itu saja gitu ya. Jadi apa jenis materialnya batu angke? Oh sampai kini belum pernah bisa dipastikan. Sering datangi para arkeolog dan para penelitian dari luar negara ya, untuk meneliti apa jenis materialnya batu angke di luar kajian mereka. Kalau seperti daun-daun ini, itu kan orang-orang teori. Mungkin kita berpikirnya hampir sama ya. Atas nama benda mati kita timbang atau kita angkat masa suatu benda itu kan tetap. Tapi teori pasti kita itu tidak berlaku di situ. Batu angke itu ditimbang perbandingannya sekilo, bisa 5 kilo, 100 kilo, 40 kilo ya. Jadi penembaliknya itu di bawah timbangan. Nah, jadi di situ kok nggak ada ketetapan dua. Nah, benar atau tidak itu kedua cerita. Jadi kalau udah uni gitu ya, kalau uni angke kita ada semacam tata tertib atau anjuran-anjuran yang diikuti, dan anjuran-anjuran itu aneh-aneh gitu. Saya tengok ke belakang, itu cara-caranya juga ke belakang. Kreatif maksudnya Sen. Malam itu dianjurkan baca assalamualaikum, duduk bersimpu sambil membaca bismillah dan selawat Nabi 3 kali. Ya nomor 3 kok, Iko yang Ambo bilang tadi motivasi niat atau gini gitu, contoh kayak Iko. Pakailah bahasa gitu tuh seindah mungkin, kita minta semua ya. Satu niat atau satu kali motivasi itu satu kali angke, senyaman mungkin, yang penting terangkat maksimal sampai bawah. Walaupun ringan itu nggak usah buat tagak. Nah, yang nomor 6 selesai itu semacam mahar, nazar atau syarat gitu saya asal sekelan-kelan dulu. Nomor itu nggak bakalan tahu. Anehnya batu angke itu apa? Kalau cuma dia lihat di situ, merasa nggak ada yang istimewa.